Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pendopo Agung adalah salah situs dari banyaknya peninggalan zaman Kerajaan Majapahit, bertempat di Trowulan, Mojokerto. Konon dahulu disinilah tempat Mahapatih Gajah Mada mengikrarkan sumpah Amukti Palapa, saat dirinya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Di sini juga terdapat sebuah petilasan Raden Wijaya, pendiri serta raja pertama Kerajaan Majapahit. Dahulu Raden Wijaya bersemedi untuk mendapatkan wisik dalam menjalankan pemerintahannya. Kali ini Om Hao berkesempatan untuk mengeksplorasi serta meretrokognisi kejadian masa lampau yang ada di situs Pendopo Agung. Seperti apa cerita sejarah serta misteri dari situs Pendopo Agung? Simak terus videonya. Jadi ini kan namanya Pendopo Agung ya. Pendopo Agung Trowulan itu zaman dahulunya ya sebuah pendopo yang besar untuk penobatan raja. Kemudian kalau ada seperti ini kenegaraan dan bahkan sumpah Amukti Palapa itu juga di sini. Tepat di sebelah kiri pintu masuk terdapat sebuah monumen patung Mahapatih Gajah Mada. Menurut Om Hao, Patih Gajah Mada beliau yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit di era Raja Hayam Wuruk. Tepat di depan Pendopo Agung terdapat sebuah patung berdiri bercorak emas. Beliau ini adalah Raden Wijaya. Di belakang patung Raden Wijaya terdapat songsong. Songsong ini adalah payung perlambang kekuasaan kemudian kewibawaan, yang mengayomi karena payung itu mengayomi berarti raja yang mengayomi rakyatnya. Dan juru songsong yang membawakan hanya satu, dikarenakan harus orang yang spesial mendampingi sang raja. Raden Wijaya adalah pendiri serta raja pertama Kerajaan Majapahit. Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit singkat cerita saat Raden Wijaya membuka kawasan hutan tarik di dekat Kali Brantas yang sekarang menjadi kota Mojokerto. Dinamakan Majapahit karena banyaknya pohon maja yang rasanya pahit. Kawasan Trowulan ini dinamakan Wilwatikta Pura. Pura itu kota sedangkan Wilwatikta adalah Majapahit, jadi ibu kota Kerajaan Majapahit. Dan meliputi 3 daerah yaitu Mojokerto, Jombang dan Kediri, jadi itu adalah pusat dari kerajaan Majapahit waktu itu. Om Hao kemudian mulai menelisik secara mendalam sejarah situs Pendopo Agung. Di bagian dalamnya selain terdapat sebuah batu persegi, yang dahulu kala umpak tersebut konon adalah tumpuan dari Pendopo Agung yang masih asli sampai sekarang. Terdapat juga sebuah relief yang menceritakan raja-raja Majapahit, kehidupan masyarakat warga Wilwatikta serta kejadian sumpah Amukti Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada. Nah ini Mas, kalau kita lihat ini kan ada nama belakang sama depannya. Kalau ini untuk gelar kebangsawanan, waktu penobatan menjadi raja. Kalau di sini nama asli, nama yang dikenal. Nah di era ini itu Kerajaan kedua itu Gajah Mada masih bergelar sebagai pemimpin dari Bayangkara. Lalu di Maharani Tribhuwana Tunggadewi beliau sebagai Mahapati, dan di masa Prabu Hayam Wuruk beliau sebagai Mahapati. Kalau ini Patih, ini Mahapati. Jadi pas kejayaannya Kerajaan Majapahit itu di era tahun-tahun ini Mas, 1350 hingga 1390-an. Yang Nusantara disatukan menjadi Indonesia yang sekarang. Om Hao kemudian menjelaskan makna relief yang ada di situs Pendopo Agung dengan menggunakan metode retrokognisi dimulai dari relief kereta kencana Liman Naga Peksi. Liman itu gajah, naga itu ular naga, dan peksi itu burung. Perlambang dari 3 keyakinan waktu itu. Gajah perlambang dari agama Hindu, naga perlambang dari Buddha. Belalainya sebenarnya berbentuk naga perlambang dari etnis China, sedangkan peksi adalah burung. Burung itu perlambang Muslim atau Arab.
Lanjut Om Hao kemudian menjelaskan relief dari prosesi penobatan Raja Raden Wijaya. Om Hao mengungkapkan bahwa saat penobatan Raja, dalam relief tersebut ada yang membawa merpati, ular dan juga ayam sebagai simbol. Lalu ada umbul semacam bendera yang berwarna merah dan putih, yang sudah dipergunakan sebagai pataka atau bendera Wilwatikta Kerajaan Majapahit waktu itu. Dan di setiap bendera ada lambang negara atau disebut Surya Majapahit. Beralih ke relief selanjutnya, Om Hao menjelaskan bahwa sewaktu Patih Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa, dalam keadaan tidak resmi bukan acara kerajaan atau semacamnya, tidak seramai banyak orang, hanya di tempat biasa dan hanya dianggap sebuah candaan belaka. Kalau kita lihat dari semua orang ini, dari para prajurit ada 2 prajurit yang ngomongin dari belakang. Om Hao menjelaskan saat Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, disaksikan dan diamini oleh Tribuana Tunggadewi yang kebetulan melintas waktu itu. Di dalam relief tersebut terdapat warga Wilwatikta dan para prajurit, beberapa ada yang meremehkan dan menyepelekan. Tetapi karena diamini oleh seorang ratu, Sabdo Pandito Ratu, semuanya terjadi, ungkap Om Hao. Di sisi relief selanjutnya terdapat relief Ratu Tribuana Tunggadewi, dengan membawa semua hasil bumi kerajaan dan juga hasil ternak. Terdapat babi, angsa, bebek dan kuda. Di era Majapahit, celeng atau babi dianggap adalah hewan kesejahteraan, hewan yang gemuk, yang dapat membawa banyak cadangan makanan, sehingga timbul awal mula kata celengan. Relief paku bumi atau patokan gajah untuk mengikat gajah kepunyaan Patih Gajah Mada. Dan di atasnya terdapat relief kapal. Om Hao menyebut sebagai samudera raksa, yang menunjukkan kekuatan bahari kita masa lalu. Dan di atasnya lagi terdapat relief buah maja. Di dalam pendopo agung ada sebuah pintu yang tersembunyi. Pintu tersebut tertutup sebuah relief. Apabila kita melewati pintu tersebut akan menuju bagian belakang dari situs pendopo agung. Pintu tersebut mengarah ke situs tempat di mana patok gajah atau paku bumi untuk mengikat gajah kepunyaan Mahapatih Gajah Mada. Konon apabila paku bumi tersebut dicabut dari tempatnya maka akan terjadi huru-hara di kerajaan. Selain itu di belakang situs pendopo agung juga terdapat makom atau tempat petilasan Raden Wijaya, pendiri serta raja pertama kerajaan Majapahit. Petilasan itu dipercaya sebagai tempat semedi Raden Wijaya menerima wisik dalam menjalankan pemerintahannya. Ini umpak atau paku bumi dari untuk mengikat gajahnya Patih Gajah Mada. Jadi kalau umpak ini, maaf ya, Nyun Sewu, ini memang harus diceritakan. Kalau sampai tercabut, itu nanti kerajaan bisa runtuh. Jadi ini untuk memaku kerajaan sebenarnya. Nanti bisa runtuh dalam artian negara semuanya Nusantara ini nanti bisa runtuh. Karena itu untuk memakukan bumi Nusantara ini. Terus ini Surya Majapahit di era Prabu Hayam Wuruk atau raja yang keempat. Jadi ini yang paling terkenal. Karena ada banyak versi Surya Majapahit. Dan Surya Majapahit itu digunakan sebagai tanda negara atau lambang negara. Yang ditemukan juga di beberapa negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit waktu itu. Menurut Om Hao, bentuk dari Surya Majapahit berbentuk kosmologi, yang berarti tentang alam semesta di mana ada Dewoto Noro Songo atau Dewata Nara 9. Jadi ada 9 dewa utama. Jadi kalau di sini itu tempat ziarah, jadi makom petilasan yang dulu digunakan oleh Raden Wijaya, salah satunya untuk bersemedi. Jadi beliau mendapatkan wisik ya atau informasi seperti nanti kerajaan mau bagaimana, tata letaknya mau seperti apa, itu mendapatkan pencerahan lah itu di sini.
Dijelaskan Om Hao ada satu pohon beringin yang dikeramatkan di sini. Dalam penerawangan Om Hao ada 6 makhluk tak kasat mata seperti flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan agung dari kerajaan Majapahit dalam bentuk metafisika, yaitu beringin putih, gajah putih, macan putih, merak putih, ular putih dan naga putih.